Assalamualaikum. Lupa saya tuh, Ryan. Ntar lagi mabuk nih dia. Banyakan nih. Nih mas. Tolonglah mas. Ntar dia mabuk nih bentar lagi nih. Tentang dia nikah sama alam lain tuh kemarin. Dia punya anak. Dia nikah sama alam lain, punya anak. Gimana cerita pertamanya ya? Pokoknya dia, saya ingatnya tuh ujung-ujungnya tiba-tiba udah nikah. Nah, ketika udah nikah, punya anak, dia sering keluar masuk ke alam gaib sana. Tiba-tiba ibunya, yang saya paling ingat ibunya sakit, Mbak Rahel. Ibunya sakit, kena guna-guna lah, kena santet begitu. Marahlah sama istrinya. Dipikir istrinya yang yang bikin ibunya. Marah dia. Kamu apain ibu, katanya. Oh, saya nggak ada ngapa-ngapain ibuku sakit. Ya ibuku sakit, ya. Nggak ada, saya nggak ngapa-ngapain. Kalau gitu, udah bawa ke sini aja. Saya ngobatin, disuruh bawa ke alamnya dia, alam lain itu. Oh ibu saya bawa ke sini, ya. Nanti saya ngobatin gitu. Dibawa ke sana ibunya, diobatin lah sama istrinya orang ini. Akhirnya diobatin sampai sembuh, Rahel. Begitu sudah sembuh, 2 hari atau 3 hari gitu udah sembuh, dia mau pulang kan. Yaudah, udah sembuh nih, ibu saya bawa pulang ya. Jangan. Kalau ibu dibawa balik ke alamnya, ke alammu, nanti ibu akan mati. Biarin ibu dulu di sini. Terus gimana caranya biar ibu bisa balik ke alam saya? Kalau mau balik ke alammu, yang nyantet ini harus mati gitu. Wah, gimana caranya nyantet? Kan kena ilmu leak kan ya kemarin. Terus gimana caranya biar orang itu mati? Caranya saya tahu yang nyakitin ibu saya siapa. Nanti pada saat malam, Selasa malam apa ya, Selasa Kliwon gitu malam apa Selasa apa gitu Mas. Kalau ada jadi-jadian datang ke rumah, ini pakai daun sirih, kapur sirih sama apa gitu, lempar pakai ini. Nanti orang itu akan sakit dia. Nanti akan datang dah orang besok berobat, akan datang minta obat sama kamu katanya. Oh iya, bener. Begitu datang, begitu malam ditunggu, bener ada namanya Bade. Bade Tumang Solas. Kalau di kita itu Bade itu seperti tugu begitu, seperti apa sih ya, tugu begitu dibikin untuk tempat wadah jenazah untuk dibakar pada salah satu pacara ngaben itu. Datanglah seperti jadi-jadian, dilemparlah sama dia. Ya benar, besok paginya datang nenek-nenek, tangannya sakit katanya, kayak luka, minta obat. Nah aturannya kalau di Bali, kalau kita habis ngelukain mereka minta obat. Jangankan batu Mbak Rahel, kotoran kita kasih, dia akan makan tuh, dia akan sembuh. Iya, sembuh dia. Apa kita kasih, yang penting dari tangan kita dia akan sembuh. Setelah sembuh kita dikunyah lagi dong sama dia. Makanya dibilang jangan pernah kasih apapun selama 3 hari. Batas waktunya biasanya 3 hari. Dia akan mati, Mbak. Akhirnya dia balik ke alamnya istrinya, ke alam gaib sana. Dia bilang, oh ya, saya tahu namanya neneknya. Siapa sih, dibilang Nenek Darsih nih. Nenek Darsih. Akhirnya dibilang sama ibu, tanya lah sama ibunya, Bu kenal sama Nenek Darsih? Gimana, katanya Nenek Darsih ini. Oh iya, akhirnya dibilang. Bener kalau dia, ibu juga sudah curiga. Kemarin ibu tinggalin rumah sama bapak, dia diam di halaman rumah kita. Padahal kita nggak ada, bapakmu sama ibumu nggak ada, kamu juga nggak ada. Ternyata dia masang barang di sana untuk santet. Nah, kenapa nih dari sini kok sampai nyantet begitu? Iya, karena bapakmu dulu dijodohin sama anaknya gitu, Mbak Rahel. Tapi nggak jadi. Akhirnya nikah sama ibu. Makanya dia jengkel sama ibu. Ibu mau dibikin mati, biar nanti bapakmu jadi duda dinikahin sama anaknya lagi gitu. Oh gitu. Oh iya dah kalau gitu. Terus saya harus tunggu berapa hari? Tunggu. Tapi kalau sampai dia menurunkan ilmu leaknya dia ke cucunya, namanya Dewi, cucunya bisa bersendam. Nah, tanya langsung sama istrinya. Terus untuk menghalaunya, saya harus menggunakan apa? Ini. Masaklah daging sapi ini campur sama daun sirih sama kapur sirih, kasih nenek itu.
Makanya nanti jadinya ilmu hitamnya dia tidak akan bisa diwariskan ke cucunya. Nah, dititipin dah ke cucunya sama orang ini, dimakan sama neneknya. Akhirnya pas nenek ini mau meninggal, dipanggil cucunya kan, sini wi, dibilang. Iya dong, ada apa? Dibisikin langsung, warisan gitu. Istilahnya wariskan ilmu saya, warisan gitu dia. Warisan ya. Istilahnya kalau bahasa Bali kan warisan gitu. Ini loh saya wariskan gitu istilahnya. Nah, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya matilah nenek itu. Tapi ilmu hitam dia tidak terwariskan karena dia sudah makan daging sapi sama campur daun sirih sama kapur sirih itu. Nah, akhirnya lanjut cerita, baliklah dia ke alam istrinya lagi. Sudah nenek itu sudah tidak ada, sudah mati. Ya sekarang ibumu udah boleh balik gitu. Ibunya balik, nggak lama ternyata beberapa hari kita apa kapan ya, dia mau melahirkan anak kelima kalau nggak salah. Udah punya anak 5 loh dia. 4 cewek, yang terakhir ini laki. Kalau laki kan diutamakan anak laki di Bali, mereka. Lahirlah anak yang kelima ini, diajak ibunya dampingin menantunya ini. Akhirnya ibunya terima. Ya sudahlah, mau gimana, mau dilarang juga sudah terlanjur dia nikah sama cewek alam gaib, alam lain. Anak sudah sampai sekarang udah kelima anaknya kan. Anaknya kelima, karena laki, suaminya bilang, ya sudah, anak yang laki ini karena laki saya bawa ya ke alam saya. Biar jadi penerus nanti di rumah saya. Boleh, kata istrinya. Boleh, silakan bawa dah ke alammu, tapi kamu mau terima resikonya apa? Anak ini akan cacat ketika dibawa ke alammu. Dia hidup tapi cacat, mereka. Cacatnya gimana? Tanya suami lu, kok cacat? Iya, karena kan lain alam, saya yang melahirkan di alam sini. Dia kan cacat, gitu mereka. Ya cacatnya apa? Nggak tahu, pokoknya ada cacat. Akhirnya dibawa lah anak itu. Karena bapaknya kan belum tahu kalau dia nikah sama Merail, sama alam lain. Bapaknya, kalau ibunya kan udah tahu ini. Akhirnya caranya mengelabui bapaknya, takutnya bapaknya nggak setuju kan, ngakulah dia sama bapak. Jadi dia bikin skenario, ibunya pulang duluan, bayi itu dia bawa dari, kan kalau dia masuk ke alam gaib kan masuk ke kebunnya dia, kebun bambunya dia itu. Jadi dia ngakulah sama orang tuanya, Pak, Bu, saya nemu bayi laki-laki di kebun bambu. Hah, sudah, kasih aja ke puskesmas atau laporan ke dinas sosial, laporin kepala desa dulu. Nah dia bilang, Pak, saya mau rawat anak ini, saya mau angkat anak ini jadi anak saya. Karena bapaknya belum tahu kan, dia bilang jangan. Ngapain kamu masih bujangan kok kamu angkat anak. Kalau ibunya karena dia udah tahu kan, dia bilang, akhirnya ibunya yang melerai, sudahlah Pak, kasih aja, walaupun kita belum nikah, kasih aja dia ngangkat anak itu, nggak apa-apa. Karena ibunya udah tahu bahwa itu emang cucunya. Akhirnya dia ngurus, diserahkan ke tenaga medis, ke rumah sakit, dia dapat perawatan medis, sambil dia ngurus ke dinas sosial, ke apa, dia ngurus surat adopsi. Akhirnya berhasil diadopsilah anak itu. Selambat laun dia tumbuh kembang. Kok lambat bicaranya, ternyata udah sampai umur berapa itu, udah TK berapa, dia bisu, ternyata cacatnya bisu. Nah ketika bisu, ya udahlah nggak apa-apa lah bisu. Nah akhirnya karena lama udah nggak pernah dia bawa ke alamnya ibunya kan, ibunya nanya sama si suaminya nih, mana anak kita kok nggak pernah diajak ke sini? Ya udah deh, saya ajak dah ke alam, saya ajak dah ketemu kamu. Oh iya. Begitu masuk ke alamnya sana, ke alamnya ibunya, alam gaib, wih, lancar bicaranya, ngoceh lancar. Kan kaget bapak, kok kamu lancar? Loh, anak kita kok lancar? Kan saya sudah bilang, kalau dibawa ke alammu dia akan mengalami cacat. Tapi kalau di alam saya dia akan normal, katanya. Oh gitu, ternyata dia, loh, tapi kok dia tahu kalau kamu ibunya? Iya, karena saya sudah sering datengin dia lewat mimpi, tiap malam itu saya datengin terus dalam mimpi. Saya ajarin bicara gitu, saya ajarin ngomong. Oh ini loh kalau caranya bicara gitu. Dia tahu ibunya. Jadinya yang punya akses bisa keluar masuk ke alam lain itu orang itu, ibunya sama anaknya. Sampai sekarang katanya anaknya akhirnya masih sekolah di SLB. Anaknya sekolah di SLB akhirnya. Dan syukurnya anak itu nggak dibully sama tetangga dan teman-temannya, malah disenangi sama tetangga sama teman-temannya. Karena dia bisa berkomunikasi sama
makhluk yang nggak kelihatan gitu. Jadi sering tanyain sama tetangganya, sini sini sini, namanya Dharma gitu. Sini sini Dharma. Ini coba lihat di rumah tante ada apa gitu. Sering tanyain tante kok mimpi gini ya gitu. Jadi dia malah disenangi katanya. Akhirnya dia sekolah di SLB, tapi di SLB katanya dia punya teman ada lagi dua, nyata sama kayak dia, bukan si anak dari alam lain, tapi enggak sama-sama bisa ngeliat alam lain lah gitu. Hmm. Ngeri ya. Jadi kalau dia bilang dia kalau sama kakeknya selalu sembunyi, bertiga nih selalu sembunyi dari kakeknya nih. Jadi kalau ibunya, neneknya mau nemuin mantunya di alam lain, dia bilang sama suaminya, saya mau ke kebun. Oh ya udah jangan sampai malam-malamnya ya. Pergi dari siang Mbak Rahel nemuin mantunya. Sore pulang ke rumah lagi. Sama anaknya juga begitu. Kalau mau ketemu ibunya bilang sama bapaknya. Pakai bahasa bisu ya karena bahasa tunawicara gitu. Bisu dia. Mau ketemu ibu gitu dianterin dia ketemu ibunya. Jadi kalau di alam sana dia lancar ngobrol sama ibunya, sama mbak-mbaknya tuh lancar semua mbaknya empat itu. Jadi dia cerita, aku di sana sekolah, aku begini, begini. Jadi kakaknya dengerin mbak-mbaknya itu. Aku cerita ya, pengalaman aku waktu di Hmm. Palangkaraya ya. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu saudaraku ini, dia itu orang tuanya adalah PNS, guru Ah, di ah, sana. Nah, iya, guru di sana itu dapat rumah dinas karena kan memang dia ngajarnya di eh, sekolah negeri. iya. Lalu, aduh, perumahan apa ya namanya? Ah, lupa aku. Rumah apa sih namanya? Lupa. Nanti aku nggak sempat juga aku tanya. Nah, posisi rumahnya itu eh, kamar mandinya terpisah dari rumah. Jadi agak terpisah gitu kan. Jadi ini rumah, Jaraknya berapa terus meter? jaraknya paling beberapa langkah aja sih. Pokoknya terpisah. Jadi Oh, terpisah. Ada yang khusus mandi, ada yang khusus untuk buang air besar. iya, iya, iya. Gitu. Terus? Nah, jadi posisinya pintu dapur dibuka, kita harus jalan beberapa langkah ke arah kiri. Nah, sebelah kanan ini Iya, khusus untuk nyuci pakaian. Terus iya, namanya rumah dinas kan otomatis kan posisinya tuh sama semua kan. Semuanya tuh sama gitu loh. iya. Karena aku baru pertama kali ke situ, aku tidak tahu kalau ternyata ada beberapa rumah yang kosong di situ. Lalu pas malam itu tengah malam sekitar jam berapa ya, jam 11 apa ya, menjelang tengah malam lah, aku kebangun mau buang air kan. Mm-mm. Aku bangunin sepupuku, tapi dia nggak mau bangun gitu. Terus aku bangunin kakakku sama aja, nggak bangun bangun karena mungkin capek juga kan perjalanan jauh. Nah sudah, Iya, iya. akhirnya aku keluar sendiri, masuk kamar mandi, terus ya udahlah buang air kan. Cuman waktu Mm. waktu itu aku buang air, aku denger kayak banyak orang tuh lagi kayak ngomong, tapi suaranya tuh pelan sekali. Jadi kayak orang apa ya? Kayak kayak gitu loh. Oh, tapi di Itu di posisi depan. orangnya itu dalam rumah atau di luar? Oh enggak, jadi aku kan di kamar mandi. Kamar mandi kan terpisah itu kan yang tadi aku cerita. Iya, Nah, iya, aku iya. dengarnya itu di balik pintu kamar mandi itu, di baliknya, persis di baliknya. Nah, aku pikir Ah, ada sepupuku bangun sama kakakku bangun. Nah, mereka lagi iya. ngobrol di luar itulah. Terus aku tanya, yang di luar siapa? Diam semuanya, nggak ada suara. Ya udah aku lanjutin lagi kan buang air. Lagi kayak gitu. Kayak gitu. Akhirnya udah aku selesai gitu. Itu masih bunyi tuh suara itu. Suara kayak orang ngobrol tapi pelan gitu. Begitu aku buka pintu, Mm, mm. diam semuanya. Sepi, bahkan hewan malam aja nggak kedengeran lagi kayak suara jangkrik, apa itu nggak ada.
Dan pas langsung banget dia. di bagian belakangnya itu kan memang masih kebun kan, jadi kayak hutan gitu. Iya. Aku lihat di situ kan banyak pohon-pohon gitu, tapi kan gelap, nggak ada siapa-siapa. Hmm. Dan aku lihat Pohon-pohonnya besar-besar. di nggak, pohonnya kecil segini, nah, segini. Besar lah, aduh Januar, yang bener dong. Nah terus udah Pelan-pelan. kan, aku lihat di pintu itu masih terbuka, pintu dapur, karena memang sengaja aku buka. Udah aku Ah. masuk, begitu aku mau ngelangkah kakiku masuk ke dalam rumah itu, kedengeran lagi suara itu. Dengar lagi suara itu di belakangku. Otomatis aku noleh kan. Ternyata di antara batang-batang pohon itu ada banyak kepala doang segini. Muncul itu sambil Entah gitu. kayak gitu. Oh. Terus aku langsung, karena takut, aku langsung masuk. Aku tutup pintu. Hmm. Hmm. Udah kayak gitu. Nah, Oh. karena aku pikir kalau aku misalnya aku makan malam dan aku minum menjelang malam, menjelang tidur, aku pasti pengen buang air kan. Oh. Udah aku putusin, aku tidak tidak buang, aku tidak minum, tidak makan gitu. Tapi ternyata ya pas itu memang bener, aku nggak ada masalah aku harus buang air tuh nggak. Cuman pas itu kan malam tahun baru. Iya, aku kesana tuh kan pas menjelang Natal sampai tahun baru kan. Pas malam tahun Iya, baru iya. kan namanya kumpul-kumpul kan minum kan. Ya minum banyak Iya. lah, entah Coca-Cola, Fanta, semuanya diminum. Minuman soda itu. Nah, sampai tengah malam abis lewat jam 12 malam itu semua pada tidur. Karena besoknya kami harus balik lagi ke Jawa. Iya, iya. Benar kan, kebelet pengen buang air. Aku bangunin lagi sepupuku. Nggak ada yang bangun. Kakakku juga nggak ada yang bangun. Ya udah, mau nggak mau aku harus keluar kan sendiri. Aku keluar sendiri, aku celinga-celingu, kayaknya aman nih. Udah, aku buang air. Dan thanks God-nya pada saat aku buang air tidak terdengar lagi suara-suara itu. Udah selesai, aku pikir beres dong, aman kan. Tapi begitu Hmm. aku buka pintu dan aku mau balik ke rumah itu, tiba-tiba ada yang manggil, pss, pss, kayak gitu. Duh, udah merinding kan, siapa nih gitu. Panggil lagi, pss, Hmm. pss, kayak gitu. Terus aku noleh ke arah sumber suara. Ternyata di situ Hmm. ada anak laki-laki. Sebenarnya bukan anak laki-laki sih, aku sebut anak laki-laki karena pada saat itu aku juga masih anak-anak kan. Dia tuh Hmm. ngintip tuh, ngintip kayak gini loh, kayak gitu, sebatas Cuman itu itu doang. doang. Oh. Iya, sebatas gini gitu, ngintip kayak gini. Kayak gitu. Itu di rumah Oh. sebelah, bagian bagian belakang rumah sebelah. Nah, terus aku tanya, namamu siapa? Aku bilang kayak gitu. Sini, sini kita kenalan, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kalau nggak salah bilang kayak gini, Ikam yakin, kata gitu. Ikam yakin gitu. Kamu yakin kan? Iya, terus aku mikir kan, aku Ikam ya. Iya, iya, Ikam yakin, aku bilang gitu. Tapi aku sambil nunjuk-nunjuk aku, iya Ikam yakin. Karena aku kan nggak tahu bahasa sana kan. Iya, Ikam Iya. yakin, aku bilang gitu. Dia tanya lagi, Ikam yakin, kata dia. Iya, Ikam yakin, sini, aku bilang gitu. Terus aku mendekati. Jadi kan di antara rumah sebelah sama rumah sepupuku ini kan ada kayak semacam pagar tapi dibuat dari bambu. Yang Iya. sebatas sebatas pinggang lah gitu. Nah. Aku nyamperin ke sana, aku deket, terus sini, sini Ikam, aku bilang gitu. Terus dia kan masih begini kan, Ikam yakin? Iya yakin. Nah begitu dia begini, Ikam yakin, ternyata dari atas ke bawah tuh cuma setengah. Itu aku langsung kabur masuk ke dalam. Aku kabur masuk ke dalam, aku Nggak ada teriak-teriak beban. gitu kan. Karena aku kan histeris kan. Aku histeris itu, terus si om mama tante keluar, bingung lihat aku. Kenapa kenapa gitu. Itu ada setan di belakang itu. Dikejar sama omku. Kejar sebelah mana? Itu sebelah sana, aku nunjuk ke rumah sebelah itu. Itu sebelah sana om. Hmm. Dia kejar gitu kan, dipikirnya tuh apa aku salah lihat atau mungkin maling atau apa gitu, karena di belakang tuh kan hutan. Nah Hmm. setelah itu om masuk lagi ke dalam rumah, terus dia bilang, kamu lihat orangnya bagaimana? Aku sebutin ciri-cirinya, termasuk dia badannya cuma separuh. Si om bilang, adik,
di sebelah itu memang rumah kosong. Loh, tapi lampunya nyala, Om. Iya, memang semua lampu di sini walaupun rumahnya kosong tuh dinyalain. Karena ya kita jaga-jaga aja gitu loh. Kita nggak mau kelihatan perumahan ini banyak yang kosong. Perumahan ini banyak yang kosong. Sebelah sini kosong, sebelah sini sih isi katanya. Yang sebelahnya lagi tuh isi, tapi yang sebelah sini tuh kosong yang kamu lihat sosok itu. Oh ya udahlah, Iya. akhirnya aku bilang, Om, aku nggak bisa tidur, temenin aku tidur, aku bilang kayak gitu. Akhirnya udah aku dikelonin jadi rame-rame, ada orang tua aku, ada om sama tante gitu nemenin aku tidur kan. Udah. Besoknya kami kan pulang nih. Aku bangunnya telat ya. Karena aku bangun telat, aku makan buru-buru, mandi buru-buru, terus semuanya kan udah pada masukin koper ke kita sewa mobil pada saat itu kan. Kita sewa mobil yang akan nganter kita sampai ke daerah mana gitu kalau nggak salah. Abis itu soalnya kita harus terus naik bis sampai ke pelabuhan. Nah terus udah kan, pas masukin koper, karena aku yang terakhir, aku masukin koper sendiri kan, koper kecil gitu, koper anak-anak gitu. Iya. Terus pas aku masukin itu aku inget banget itu siang hari, terik panas, nggak tahu jam berapa pastinya, tapi itu siang, udah terang semuanya, ada lagi suara pss, pss, kata dia gitu. Terus aku lihat kan sosok itu lagi. Cuman di siang itu entah kenapa aku nggak ada rasa takut, tapi kayak aku ada rasa apa ya, lebih ke kasihan kali ya, karena mungkin ngerasain energinya atau auranya yang dia tuh tidak berbahaya dan dia tidak punya maksud jahat. Dia tuh ngeliatin aku dengan raut muka yang sedih, walaupun mukanya cuma separuh. Terus aku akhirnya mendekati rumah kosong itu, di depan pagarnya. Aku bilang, Ikam sini, aku bilang gitu. Dia tanya, Ikam yakin? Iya, sekarang Ikam yakin, kataku gitu. Akhirnya udah dia loncat-loncat ke depanku. Aku cuma tanya kayak gini, nama Ikam siapa? Terus dia bilang, nama aku Tuwut, Tuwut. Dan itu sampai sekarang selalu aku ingat. Dan kalau misalnya aku lagi main ke rumah sepupuku, walaupun aku nggak lihat dia lagi, tapi aku selalu kayak masuk ke dalam pikiranku, Tuwut. Itu nama yang dia kasih buat aku. Jadi kan waktu itu tahun 2005 lulus SMK ya kan, jalan-jalan tuh ke Jogja. Namanya anak-anak zaman dulu kan hiburannya paling cuma kayak gitar, yang lebih bisa main gitar. Saya tuh SMK Semea lah, kalau dulu Semea gitu ya. Jadi cewek semua dalamnya ya kan. Cowok itu cuma ada 2 orang di tahun saya sekolah itu. Jadi pada saat kita berangkat tuh ke Jogja, sekitaran ada 3 bis kalau nggak salah, 3 bis kayaknya. Nah, yang anehnya itu pas nyampe di sana, kita udah nyampe di tempat penginapannya, kayak aura adatnya masih kental banget, kayak ada bau-bau sio gitu ya kan, yang dupa-dupa gitu ya kan. Nah, pada saat kami beriringan mau ke Parangtritis kalau nggak salah sih, mobil yang saya tumpangi itu pada saat menuruni jembatan itu remnya blong, sampai namanya emang agak tomboy. Dulu kan saya duduknya tuh bukan di bangku Mbak, di atasnya bangku. Pas bukan yang di atas itu, bisa di bawah bangku. Bukan. Di atasnya itu loh maksudnya. Jadi pas di ngerem ya udah. Iya. Jadi pas kejadian otomatis ya begitu deh jadinya. Tapi pas minggir ya udah kejadian, kaca depan pecah, ya kan? Terus minggir bisnya, dicek lagi remnya nggak blong.
Tapi karena mungkin bisa diatasi ya, rata nggak pecahannya nggak begitu parah mungkin ya, tapi kita tetap jalan. Nyampe di sana yang namanya anak-anak ya kan seusia gitu, yuk kita teriak-teriak di itu apa di pantai, bercanda-bercanda, karena nggak ada sama sekali kepikiran hal-hal yang mistis seperti itu, nggak ada. Pas kita balik ke penginapan, salah satu teman saya kesurupan. Itu yang untuk semua dari ini agama itu nggak ada yang bisa, Mbak. Islam, Kristen, kayak ada Hindu, Buddha, kagak ada yang bisa ngeluarin. Terus dia bilang gini, saya mau nikah sama anak ini karena anak ini anaknya baik, bagus, kata dia gitu, nurut sama orang tua, sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggal, kata dia gitu, makanya saya suka sama anak ini, gitu. Ternyata ntar sadar, ntar kesurupan lagi gitu. Akhirnya udahlah katanya, akhirnya kita otomatis pulang deh tuh, udah selesai kita pulang, itu masih begitu kesurupan terenggak, tak kesurupan terenggak gitu. Akhirnya namanya kita kan excited banget loh, beli-beli kayak tempat-tempat kayak candi gitu, Mbak, candi-candi yang dari gitu kan, seneng namanya anak-anak ya, dia oleh-oleh apa nih ya kan, zaman dulu kalau ya begitu gitu ya, agak murah meriah, beli tuh. Itu pas di perjalanan mau udah jalan arah pulang di SPBU kalau nggak salah, itu lepas lagi mau ngisi bensin, nanti kesurupan. Tolong jangan bawa rumah saya. Jadi seluruh anak yang membeli pernak-pernik itu minta dibuang, jangan dibawa ke Jakarta. Akhirnya kita semua buang dong daripada teman kita begitu kan. Ternyata ada salah satu anak di bis yang lain tetap kekeh itu dibawa pulang, tapi ketahuan. Apa yang dibawa pulang? Ketahuan tuh, yang itu yang kayak candi begitu, Mbak, kayak candi-candi gitu, beneran mata dari sana lah, ikon Jogja ya kan. Akhirnya kesurupan lagi teman saya. Ada salah satu dari kalian yang tidak membuang, katanya. Tolong jangan bawa rumah saya, begitu. Akhirnya ketahuan ya kan, akhirnya dibuang, baru kita bisa aman untuk pulang. Dan anak itu sampai bertahun-tahun masih kesurupan, Mbak. Saya nggak tahu kesalahannya dia tuh gimana, saya nggak ngerti gitu. Ayo, yang mau tanya lagi? Enggak, tadi aku ditawarin apa? Nggak kedengeran. Mau ini ada yang Nyai Pujiwat mau berkomunikasi dengan di live. Oh, di live. Sosok. Ya. Silahkan. Tapi yang nanya nggak cuma aku loh ya. Ditanyain bareng-bareng, mau nggak? Boleh. Jadi Mbak kan Farid, kalau ya, Dimas Mbak mau tanya Dewi, sesuatu, Mas Yoga. Mbak Dewi mau tanya sesuatu bisa gitu loh maksudnya. Biar lengkap semua tanyain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyai. Apa kabar, Nyai? Baik. Salam Nyai. Waalaikumsalam. Mau tanya? Boleh. Nyai, pertanyaan biasa, Nyai. Iya. Nyai Roro Mau Pujiwat, tanya apa? seperti Ya. apakah bentuknya Nyai? Saya Kalau berhijab. kemarin kan Nyai Mayang Seulo kan mirip Nyai Roro Kidul. Nah, kalau Nyai Roro Pujiwat ini seperti apa bentuknya? Saya berhijab, memakai tusuk konde, dan pakaianku putih, dan bawah aku hijau. Identik dengan ijo-ijo ya?
Iya, karena aku masih keturunan dari Ratu Majapahit, Ah, ratu mana tuh? Putri Cempaka Putih. Putri Cempaka Putih. Kayak pelecing. Putri Cempaka Putih. Putri Cempaka Putih itu dari mana aja? Dari Jawa Tengah, Majapahit. Majapahit. Iya, Berarti dulunya itu manusia dong dari ya? manusia. Dia seseorang ratu. Enggak, maksudnya Nyai Roro Pujiwat ini apakah dari awal memang sosok jin Iya, atau pernah menjadi manusia? saya memang manusia. Oh, memang manusia. Iya, tapi aku bertemu dengan Kakang Cokro di saat dia memakai topeng harimau. Tahun berapa, Nyai? Ingat nggak? Tahun 100. Tahun 100. Iya, Dimas, kenapa Dimas? Gak tahu mbak ini. Oh, Dimas, kenapa Dim? tiba-tiba dingin mbak. itu auraku. Dingin. Tapi Dan kenapa yang kena semua ke Dimas ya? Kenapa Dimas yang kena? karena Masih ada hubungannya? dia masih keturunan dari Raja Pajang. Oh, Bacalah zikir. Karena keturunanku, karena istriku, karena suamiku adalah sosok orang yang sangat bijaksana. Assalamualaikum. nah loh. Dimas, sadar Dim. Agak gua getok nih. Allahu Ayo Akbar. sadar ah, Allahu bisa. Akbar. Bisa Dim ah. Jangan ah. Ayo Allah. sadar ah, Dimas. Allah. 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 Pikiran jangan kosong. Saya Raden Cokro. Pikiran jangan kosong, tetap kita berpikir dengan dikir. Hah? Halo. Udah sadar? Sudah sadar, Dimas? Loh, ini Auranya jam berapa, bagaimana? Jam 12. Winget ini.